Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Meluruskan kesalahpahaman terkait memvonis masuk neraka. Beginilah tanggapan Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Mari kita simak videonya sampai selesai. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini vonis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Nggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Ada banyak ustadz sekarang Pak yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu, neraka saja dicerita, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya Pak, bid'ah saja, bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Bahaya kelompok yang disebut mahasiswa tadi 3. Yang pertama, aku kok dianggapnya pelaku bid'ah. Karena aku maulid, aku Isra Mi'raj, aku nuzul Quran, aku menyambut tahun baru hijrah, aku tahlil kenduri orang mati, maka aku dianggapnya pelaku bid'ah. Orang yang bid'ah dolalah, orang dolalah sosek, maka Abdul Somad iko pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka jahanam. Itulah maka orang itu benci sama aku. Paham? Yang kedua, aku kok dianggapnya musyrik. Karena kalau aku berdoa, aku bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut Rasulullah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, aku bertawassul dengan kemuliaan sahabat, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Wahab Rokan, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Maka mereka mengatakan semua orang yang bertawassul musyrik. Setelah mereka benci sama aku sebab aku bertawassul. Mereka memusyrikkan orang yang bertawassul. Yang ketiga, mereka mengatakan aku ini kafir. Sebab apa? Aku mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Saya tidak memahami ayat itu Allah duduk di atas. Mana pula bisa Allah tunjuk di atas? Kalau Allah tunjuk di atas sama dengan makhluk, Allah itu tak sama dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Apa dalilnya? 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak bisa ditunjuk Allah duduk di atas. Macam mana Allah duduk di atas? Maka makna Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Maha Kuasa. Itulah akidah wa ahlus sunnah wal jamaah Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Kelompok ika memusuhi aku dengan 3 alasan. Pertama, Abdul Somad pelaku bid'ah. Kedua, Abdul Somad musyrik karena bertawassul. Ketiga, Abdul Somad kafir karena mentakwil ayat mutasyabih. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya, begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudha.
Kita bukan qadhi, bukan hakim. Memponis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini ponis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Gitu. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini. Bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, enggak boleh kita pastikan dia masuk sorga. Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk surga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jamin masuk surga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk surga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang Muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir, tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang Muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita, dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Siapa tahu dia taubat, makanya jangan kita vonis. Kita mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika videonya bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.